Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nas'allaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wilah waftah lana futuhal arifin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memohon inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan mempelajari sebagian apa yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Ayat ini sudah kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau membawakan hadis dengan sanadnya. Beliau mengatakan, Qala haddatsana al-Humaydi, telah menceritakan kepada kami al-Imam al-Humaydi, guru dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan kenapa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayat yang pertama kali dalam bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena al-Imam al-Humaydi adalah seorang alim kabir dari kalangan suku Quraisy. Dan telah kita maklumi bahwa suku Quraisy berada di mana? Berada di Makkah. Untuk mengisyaratkan bahwa wahyu yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali adalah ketika beliau masih berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan juga mengisyaratkan agar kita
mendahulukan orang-orang Quraisy sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah oleh kalian orang-orang Quraisy. Dan sekaligus juga mengisyaratkan agar kita mencintai orang-orang Arab. Karena itu jumhur ahlul ilmi menyatakan bahwa ahlu sunnati wal jamaah sepakat atas wajibnya kaum muslimin untuk mencintai orang-orang Arab. Karena memang Rasulullah Muhammad SAW berasal dari Arab. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan. Nama al-Imam Al-Humaydi adalah Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas, bahwasanya beliau mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul, beliau mengatakan sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu 'alal mimbar, saya telah mendengar Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di atas mimbar. Qal, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan menjadi sahih binniyati, dengan sebab niatnya. Perkataan Nabi SAW innamal a'malu binniyat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hanya saja amalan-amalan sahihatun binniyat, hanya saja amalan-amalan menjadi sah. Karena apa Bapak? Karena niatnya. Dan para ulama ketika membahas masalah niat, ada 5 perkara yang mereka bahas. Yang pertama adalah hukmun niyah, hukum dari niat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga, hukum niat adalah wajib. Kemudian mahallun niyah, letaknya niat. Di mana letaknya niat? Para ulama telah sepakat bahwa al-mu'tabar mahallun niyah, yang mu'tabar, yang dianggap tempatnya niat adalah al-qalbu. Mahallun niyah al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Karena itu apabila berselisih antara hati dan lisan dan perbuatan, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa diharamkan al-jahru bin niyati, diharamkan mengeraskan niat. Apa artinya mengeraskan? Kita mengucapkan niat dari amalan yang kita lakukan hingga terdengar oleh orang lain. Ini namanya menjaharkan. Amalan yang kita lakukan yang berupa ucapan, ada yang sifatnya jahru, ada yang sifatnya sir, ada yang sifatnya dikeraskan, dan ada yang sifatnya dilirihkan. Bagaimana dhabitnya, bagaimana patokannya? Patokannya adalah kalau apa yang kita ucapkan itu hanya didengar oleh diri kita, maka itu namanya sir. Itu namanya sir. Itu namanya adalah dilirihkan. Apabila didengar oleh orang lain, maka itu namanya al-jahru, itu namanya dikeraskan.
Ini dhabitnya, ini patokannya untuk mengetahui apakah ucapan kita itu sirri ataukah jahar, dilirihkan atau dikeraskan. Dilirihkan kalau kita mengucapkan dan yang mendengar hanya diri kita. Dikeraskan apabila kita mengucapkan dan orang lain mendengar ucapan kita tersebut, maka ini namanya dikeraskan. Saya ulang, para ulama sepakat bahwa mahallun niyah al-qalbu wal jahru bin niyati muharram. Mengeraskan suara ini hukumnya adalah haram. Adapun melafatkan niyah fi khilaf bainal ilmi, dari kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa at-talaffudzu bin niyah ini hukumnya adalah mustahab liyusaida al-lisanul qalba, untuk membantu lisan, untuk membantu hati kita. Maka jumhur ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah dan lain-lainnya mengatakan bahwasanya at-talaffudzu bin niyah itu mustahabun. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa at-talaffudzu bin niyah ini makruh. Hukumnya adalah makruh. Makruh tahrim. Kenapa demikian? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada akwal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan kita untuk at-talaffudzu bin niyati. Demikian juga tidak ada dari sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendapat yang kedua inilah insyaallah yang lebih mendekati kepada dalil-dalil yang ada, karena memang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adanya talaffudz bin niyah dalam peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah faedahnya, faedah niat. Faedah niat adalah membedakan antara ibadah dan adat, dan juga untuk membedakan maratib ibadah, tingkatan-tingkatan dari peribadatan. Ibadah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dengan apa kita membedakan? Dengan niat kita. Perbedaan suatu perbuatan dianggap sebagai ibadah ataupun ada, yang membedakan adalah niat. Yang membedakan antara ibadah dan ada adalah niat. Kemudian waktul ibadah. Waktul ibadah adalah awalul fardi, awal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang kelima adalah syartul ibad, syartun niyah. Syartun niyah ini adalah al-jazmu. Niat ini harus jazm, harus pasti. Tidak boleh adanya at-taraddudu fi niyah. Adanya taraddud fi niyah ini tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja pahala yang didapatkan oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sekurang-kurangnya di sini ada 3 faedah. Faedah yang pertama, bahwa semua amalan yang kita lakukan, amalan-amalan syar'i maksudnya, harus ada niat di dalamnya. Fungsi dari niat tersebut adalah seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sudah kita ulang secara global tadi, yaitu membedakan antara ibadah dengan ada, dan kemudian ibadah untuk membedakan
maratib dari ibadah itu sendiri. Semua amalan yang kita lakukan harus ada niat di dalamnya. Niat yang ada dalam ibadah yang kita lakukan ada kalanya syartu sihhati niyah, ada kalanya ia merupakan syarat sahnya niat. Dia merupakan syarat sahnya niat. Dan ada kalanya adalah syarat untuk mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan. Syarat sahnya suatu amalan, seperti kalau kita sholat, maka harus ada niat. Niat di sini merupakan syarat sahnya amalan sholat kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan rukun dari sholat itu sendiri. Ya. Adapun af'al turukiyah, seperti misalnya kita menghilangkan najis, ini para ulama mengatakan tidak disyaratkan untuk niat, tetapi untuk mendapatkan pahala disyaratkan adanya niat. Karena itu niat wajib adanya dan ia merupakan syarat sahnya niat atau syarat li husuli sawab, syarat untuk mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, perkataan Nabi SAW, wa inna ma likulli imri'in ma nawab, ini menunjukkan wajibnya ta'yinu al-manwi, wajibnya kita mentakyinkan, apa yang kita niatkan dari suatu amalan. Kalau kita sholat, maka kita wajib meniapkan sholat. Kemudian sholat apa yang kita lakukan? Sholat duhurkah, ataukah sholat asar, ataukah maghrib, ataukah isya? Maka kita takyinkan. Kemudian juga puasa misalnya. Puasa yang kita lakukan, puasa apa? Puasa yang wajib, Ramadankah ataukah nazar dan lain-lainnya, maka hendaknya kita takyinkan untuk mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan tersebut. Tidak cukup mutlaku niatul fi'li, kemutlakan niatul fi'li, meniatkan suatu amalan, suatu perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ketiga, bahwasanya amalan-amalan yang keluar dari peribadatan untuk kemudian kita mendapatkan pahala seperti kita melakukan sebuah peribadatan, ini membutuhkan niat. Seperti misalnya kita makan, minum, tidur, ini af'al yang kharijah ibadah, amalan-amalan yang keluar dari suatu peribadatan. Untuk kita mendapatkan pahala seperti suatu peribadatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka membutuhkan niat. Kita makan, hukumnya makan asalnya apa? Hukumnya adalah asalnya mubah, karena bukan perkara ibadah. Dan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukan suatu peribadatan apabila kita niatkan dengan makan tersebut untuk at-taqawi fil ibadah, untuk menguatkan diri kita dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pembahasan dari para ulama dalam
usul fikih maupun qawaid fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan dari suatu peribadatan. Kita tidur, apa hukumnya tidur asalnya? Mubah. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya suatu peribadatan kalau kita niatkan at-taqawi lil ibadah. Kita tidur dengan niat supaya kita nanti bisa melaksanakan suatu peribadatan. Misalnya kita tidur setelah sholat isya, kita langsung tidur jika memang tidak ada keperluan-keperluan yang penting. Supaya apa? Supaya nanti malam bisa bangun malam. Maka berpahala tidur kita. Supaya besok pagi kita bisa bangun kemudian sholat subuh secara berjamaah, maka berpahala. Setelah sholat subuh kemudian duduk mencari ilmu, maka berpahala lagi. Jadi amalan-amalan yang kharijal ibadah, untuk kita bisa mendapatkan amalan-amalan seperti amalan ibadah, maka membutuhkan niat. Kita makan, kita minum, kita tidur, semuanya akan bernilai seperti ibadah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Inilah 3 faedah yang kita dapatkan yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Kemudian faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada keduniaan yang ia ingin mendapatkannya atau kepada wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh kepada kita supaya apa? Supaya kaidah yang sudah beliau jelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini mudah kita pahami, menjadi sangat jelas urusannya bagi kita semuanya. Karena itu para ulama mengatakan wabil misali yattadihul maqal. Dengan contoh maka akan menjadi jelas ucapan itu. Nabi SAW kemudian memberikan contoh bagaimana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi SAW memberikan contoh yang kaitannya di sini dengan niat. Untuk apa seseorang melakukan sebuah peribadatan? Dan apa yang dia lakukan dari peribadatan tersebut? Dicontohkan hijrah. Hijrah adalah merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Namun ketika al-manhiyulah atau al-ma'mululah, niat yang untuk siapakah amalan itu dilakukan berbeda, maka hasilnya berbeda. Jika niatnya adalah lillah, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia niatnya adalah karena keduniaan, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perlu kita ketahui, seseorang ketika melakukan sebuah amalan dan di dalam amalan tersebut terdapat faedah-faedah dunyawiyah yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau berdasarkan qawaid ammah
yang ada dalam Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah yang umum dalam Al-Quran dan Sunnah dan telah dijelaskan oleh para ulama kita. Maka seseorang ketika mengamalkan suatu peribadatan, mereka berada di salah satu dari 3 keadaan berikut. Saya ulang, suatu peribadatan apabila terkandung di dalamnya faedah-faedah duniawiyah, maka seseorang berada di antara salah satu dari 3 keadaan berikut. Yang pertama, melaksanakan peribadatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tendensi untuk mendapatkan fawaid dunyawiyah tersebut. Maka ini adalah derajat yang paling tinggi ketika seseorang melaksanakan sebuah peribadatan. Seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi duniawiyah ingin mendapatkan ghanimah. Seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi duniawiyah. Seorang berpuasa, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi duniawiyah. Seorang bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi duniawiyah. Maka ini adalah derajat yang tertinggi ketika seseorang melaksanakan peribadatan tersebut. Kemudian yang kedua, seseorang meniatkan melaksanakan peribadatan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar berpijaknya ketika melaksanakan peribadatan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia ingin mendapatkan faedah-faedah dunyawiyah yang ada di dalam peribadatan tersebut. Seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berjihad secara syar'i di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ingin mendapatkan ghanimah. Boleh atau tidak Bapak? Boleh, karena itu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang pada waktu itu ingin menikah, kemudian maharnya sangat tinggi sekali, Nabi SAW mengatakan, seolah-olah engkau itu memikul gunung atau memindahkannya, besar sekali maharmu, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan kamu saya ikutkan dalam perang ini dan itu, kemudian kau akan mendapatkan ghanimah sehingga kemudian bisa menjadi mahar. Berarti tidak mengapa. Kemudian seseorang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama yang lain, kemudian ingin dibalik itu dia ingin mendapatkan faedah duniawiyah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairu ma akhadtu minal ajri kitabullah. Sebaik-baik amalan yang engkau ambil upahnya adalah upah mengajarkan Al-Quran. Berarti apa? Mengajarkan Al-Quran kemudian ingin mendapatkan upah dari pengajaran Al-Quran tersebut, tidak mengapa. Nabi SAW mengatakan, aliju mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan melakukan sedekah. Maka tidak mengapa seseorang berniat sedekah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ingin mendapatkan faedah dari apa yang dia lakukan tersebut. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama dahulu, bahkan difatwakan oleh sebagian ulama dahulu seperti Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Ketika ada orang yang sakit lututnya mengeluarkan cairan, ya, para dokter, para tabib sudah tidak bisa mengobatinya, datang kepada Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Ya Imam, saya menderita sakit ini, lutut ini keluar cairan sudah selama 7 tahun. Famal hal, apa obatnya? Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Kata beliau, cari sumur, cari orang yang membutuhkan
sumur. Cari masyarakat yang membutuhkan sumur, yang di sana belum ada sumur, gali sumur hingga kemudian keluar airnya hingga bisa dimanfaatkan oleh manusia.